Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Restiani, NIM 202341004. Saat ini saya berkuliah di Universitas Dharma Persada jurusan manajemen. Nah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen strategik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengetahuan ruang lingkup, sejarah dan perkembangan manajemen strategik. Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang mengarah kepada penyusunan strategi untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Nah, ada apa aja sih di ruang lingkup manajemen strategi? Yang pertama ada analisis lingkungan, yang kedua ada perumusan strategi, yang ketiga ada implementasi strategi, dan yang keempat ada evaluasi dan pengendalian. Nah, analisis lingkungan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada lingkungan eksternal dan ada lingkungan internal. Lingkungan eksternal meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan industri. Sedangkan lingkungan internal meliputi sumber daya, budaya perusahaan, dan kemampuan organisasi. Selanjutnya ada perumusan strategi, yaitu penentuan visi, misi, dan tujuan, identifikasi strategi alternatif, dan pemilihan strategi terbaik. Nah, di implementasi strategi ada apa sih? Yang pertama ada penyusunan program, ada penganggaran, pengorganisasian sumber daya, dan sistem manajerial. Sedangkan evaluasi dan pengendalian yaitu penilaian hasil strategi dan membuat tindakan koreksi. Nah, selanjutnya ada sejarah dan perkembangan manajemen strategik. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, manajemen strategik mulai berkembang. Banyak perusahaan berkembang pesat sehingga membutuhkan perencanaan jangka panjang. Tahun 1970 sampai 1980-an muncullah pendekatan analisis seperti SWOT dan BCG. Memasuki era industri 4.0, manajemen strategik semakin penting karena kemajuan teknologi informasi dan persaingan global. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai visi, misi, tujuan, dan falsafah perusahaan. Visi yaitu menjelaskan gambaran masa depan ideal yang ingin dicapai suatu perusahaan. Sedangkan misi yaitu pernyataan atau langkah mengenai apa yang akan dilakukan perusahaan. Tujuan yaitu sasaran yang ingin dicapai secara spesifik dan terukur. Sedangkan falsafah perusahaan yaitu dasar nilai, keyakinan, dan etika yang memandu seluruh perilaku perusahaan. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pengambilan keputusan strategik. Pengambilan keputusan strategik itu melibatkan banyak pihak seperti komisaris, manajemen puncak, manajemen menengah, manajemen fungsional, dan konsultan. Sedangkan corak pengambilan keputusan ada masalah terstruktur, masalah tidak terstruktur, dan masalah krisis. Nah, selanjutnya ada analisis strategik penginderaan lingkungan. Analisis lingkungan adalah proses mendeteksi perubahan eksternal dan internal yang mempengaruhi strategi perusahaan. Yang pertama ada lingkungan eksternal, yaitu ada makro, industri, dan operasional. Sedangkan di lingkungan internal ada sumber daya manusia, sumber daya, keuangan, budaya kerja, kemampuan operasional, dan pemasaran. Nah, tujuan penginderaan lingkungan yaitu yang pertama mengidentifikasi peluang dan ancaman, yang kedua memahami posisi perusahaan, dan yang terakhir ada menentukan strategi yang efektif. Nah, mungkin cukup sekian paparan materi tentang manajemen strategi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.